kita mulai membahas sains, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas tentang water. What is a water? Air. Siapa yang pernah minum air? Ya selalu. Ya, makanya. Saya pernah. Siapa yang nggak pernah minum air? Setiap hari. Haus. Lebih suka minum air atau minum minuman yang manis-manis? Air sih. Air dong ya. Air itu menyehatkan. Siapa yang suka hujan-hujanan? Dulu saya sering hujan-hujanan. Dulu sering. Sekarang? Karena lagi pandemi enggak. Enggak. Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang air. Sifatnya air kenapa sih? Kita akan membahasnya semua. Yuk, sudah siap semuanya? Sudah. Ya, bukunya sudah dibuka? Sudah nih. Baik. Oke, let's start with questions. What do you know about water? Apa sih yang kamu tahu tentang air? Bentuknya itu bisa Bentuknya. nyerupain benda, kalau misalnya di tempat yang kotak bisa jadi kotak. Berarti mengikuti bendanya atau medianya. Oke, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bisa jawab kalau kita telah mempelajari pelajaran kali ini. Nah, pertanyaan berikut ini. What is the percentage of water from the land on earth? Nah, tahu kan di bumi itu ada air? Tahu dong. Kan ada laut. Laut itu kan air. Nah, kira-kira perbandingan antara persentase antara air dengan daratan di bumi kira-kira berapa ya? Apakah 50%, 50% air, ataukah hanya 30% air? 50%? Sekarang kalau misal tanya, air sama daratan lebih banyak yang mana sih di bumi? Air. Air, berarti air banyak dong. Nah, nanti kita bisa tahu jawabannya kalau kita sudah membahasnya. Number 2, what is the relation, hubungan antara air laut dengan air hujan? Nah, apa ada sih banyak hubungannya sih. mereka? Hujan tawar airnya. Kalau air laut airnya asin. Kok bisa begitu? Tapi kan hubungannya sama-sama aja. Air lautnya hubungannya nguap sama-sama jadi ya. awan, habis itu turun di daratan. Nah, tuh jawaban Erlan. Habis itu kembali lewat sungai jadi laut kembali lagi. lagi ke laut lagi. Nah, Itu aja berarti terus. airnya itu aja ya, cuma dia berputar terus. Nanti kita bahas lebih lanjut. Number 3, what do you know about boiling and freezing water? Kenapa pada titik panas berapa sih air itu mendidih? Lalu pada titik panas Saya berapa? nggak pernah tahu sih. Nah, Aku juga, nanti kita akan mengetahuinya nih. Masak Yuk. air ya, masak air aja, nggak tahu temperaturnya gitu. Nah, emang jarang-jarang kita ngukur ya, yang penting panas gitu kan. Nah, sekarang kita lihat water vapor in the air. Nah, topik pertama nih, about 71%. Oh, langsung ketemu kan jawabannya. Wow. About 71% of the surface of the earth is covered in water. Jadi, ini nih gambar bumi, 71%-nya adalah air. Banyak dong. Perbandingannya tadi benar ya, antara air dengan daratan tuh masih banyakkan air. Nah, siapa yang nggak bisa berenang? Saya bisa. Saya bisa. Nah, nanti kalau misalkan buminya tenggelam, kamu bisa berenang berarti. Tapi jangan sampai ya. Tapi kalau napas lama di air ya. Iya, susah juga ya. Nah, kenapa sih air itu bisa banyak banget? Karena Tuhan sudah memberikan, air itu penting, makanya dikasihnya banyak. Kenapa sih penting? Why is water is essential to life on earth? Sekarang kita masuk ke water change state. Nah, sudah tahu dong, air itu bisa berubah bentuk loh. Jadi yang ada di atas gunung, yang baku-baku itu adalah asalnya berasal dari air, ice, lalu berubah menjadi air. Lalu di embun-embun juga merupakan berasal dari air. Lalu yang kalian minum sehari-hari juga air. Nah, air disebut reversible because it can change state. Jadi, air itu bisa berubah-ubah bentuk dari cair ke
padat ke gas, lalu bisa kembali lagi ke cair lagi, lalu bisa ke gas lagi, lalu bisa ke padat lagi, itu yang disebut dengan reversible, dapat kembali istilahnya. Water evaporates all the time. Memang setiap saat ada aja air yang menguap. Contohnya seperti di laut ya. Air kan kena air laut, air kena matahari, dia akan menguap. But then, walaupun dia sudah menjadi uap, dia akan condense again. Dia akan menjadi air kembali uapnya itu. Jadi kesimpulannya, so the water is never lost. Water never lost artinya jadi kayak air itu ya selalu ada gitu. Walaupun bentuknya berubah bentuk, tapi itu tetap ada. Nanti suatu saat dia akan kembali ke bentuk sebelumnya. Contoh, kalian meletakkan gelas di bawah sinar matahari, kira-kira airnya akan berkurang nggak? Ya, Ya, itu kan akan berubah menjadi apa? Ayo, kalau airnya kok tiba-tiba berkurang, berubah menjadi apa nih airnya? Uap, ya, menjadi uap ya. Nah, kalau menjadi uap itu tadi saya nanti suatu udah saat, bilang, Mister. oh iya, nggak dengar saya, maaf. Nah, jadi dari uap itu nanti dia akan bergabung dengan awan-awan di atas, dan suatu saat di suatu tempat nanti dia akan turun lagi, turun menjadi air lagi. Makanya tadi pagi hujan nggak? Hujan? Hujan. Nah, ada yang main hujan-hujanan nggak? Nggak ada. Nah, Pusing Mister kalau mandi hujan. saya tadi main hujan-hujanan dong berangkat sekolah. Enggak sih, pakai jas hujan. Nah, tapi intinya itu adalah air awalnya berasal dari mana? Ayo, sumber air dari laut. Dari ya. Nah, lautnya. Jadi Maaf, habis itu ini di daratan. turun di daratan. Contohnya yang tadi pagi itu, yang mungkin sekarang jalanan masih pada becek tuh. Nah, itulah maksud dari water never lost. Next ya, when the water is heated, nah contoh kita masuk lagi. When the water is heated, it evaporates. Evaporates itu apa sih evaporates? Evaporate, evaporation. Apa ya evaporate? Nah, evaporate artinya menguap, jadi berubah menjadi gas. Change into gas, water vapor. Jadi evaporate, Mister tuliskan gambar panah ke atas nih, artinya dia menguap ke atas ya. Evaporates, and the gas mix with the air. Nah, jadi uap itu mencampur dengan udara dan akhirnya semakin tinggi, naik semakin tinggi. The gas go higher, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, begitu semakin tinggi, dia menjadi lebih sejuk. Tadi kan awalnya dipanaskan. Tapi kalau sudah sampai tinggi, dia akan menjadi sejuk, lebih adem. Sepertinya, nah tempat-tempat adem itu biasanya kan di atas gunung. Nah, kalau sudah di atas gunung, berarti airnya change back into a liquid, kembali ke bentuk cair. Small drops of water forms in the cloud. Maka yang awalnya uap lama-lama mengumpul menjadi satu, akhirnya jadi air. Begitu sudah berat, dia akan jatuh. Eventually fall back to the surface of the earth as rain. Nah, itulah awal mula dari air. And some droplets may freeze. Nah, ternyata bukan cuma menjadi air, tapi bisa juga menjadi hail. Hail itu adalah es batu. Es batunya tapi bukan yang es batu yang di kulkas ya. Es batu yang kecil-kecil gitu yang pernah ada di Bandung itu katanya ya. Iya, benar. Es batu. Nah, hujan es batu. Itu beda ya dengan salju. Kalau salju tuh bentuknya masih cukup kecil, jadi nggak terlalu bahaya kalau jatuh. Tapi kalau hail itu udah keras, udah seukuran batu-batu genggaman. Nah, itu kalau kena kepala bahaya itu. Nah, snow. Harusnya saya tadi ambil botol ke Bandung buat ambilin es-esnya itu. Boleh aja. Bisa aja sih Erlan. Boleh aja buat dikumpulin ya. Tapi airnya tentu kotor dong. Itu kan belum dibersihkan, belum difilter di laut. Ah ya, next. Ini adalah ilustrasinya nih. Awalnya ada air di bawah.
yang akan menguap menjadi butir-butiran gas vapor atau uap air. Water vapor berubah menjadi gas. Lalu dia menjadi awan kalau sudah mengumpul atau tempatnya menjadi dingin, maka dia akan menjadi air lagi dan jatuh kembali ke bumi. Dan sebagiannya naik lagi, habis itu Nah jadi iya, frozen, nanti habis kan itu dia jadi akan ini tumpah. snow. Nah ada lagi nih. Nah tuh yang lebih lengkapnya. Wah, Yuk sekarang kita lihat ke tahap number 1. And the first step number 1. Number 1 ini sebenarnya bisa dimulai dari mana aja ya. Cuma dari bukunya dimulai dari angka 1 dari sebelah sini, yaitu saat air ada di pegunungan. Nah kalau air kan pasti jatuh dari tempat yang tinggi datang ke tempat yang rendah. Then it will fall down, it will stream down to the river and the lake. Dia masuk ke dalam sungai-sungai dan muncul ke danau. Danau pun nggak berhenti di situ. Dia juga akan melanjutkan ke number 3, yaitu Mister, itu mengalir yang bawah terus tanahnya ke itu bawah. apa, Mister? Nah, yang bawah tanya bagus Erlan pertanyaannya. Maksudnya apa sih ini begini? Apakah ada pernya? Nah, ternyata air itu bukan cuma ada di permukaan. Jadi air juga walaupun misalkan ini kan danau nih. Ini kan ibaratnya Ya. penampungan airnya kan. Tapi air bukan cuma melewati ini, bukan cuma lewat sini, tapi dia juga menembus ke tanah, menyerap ke bawah tanah. Jadi di bawah tanah ini ada butir-butiran air. Kenapa Nah, itu? kenapa tuh suara dari mana tuh? Woi, sama tuh. Woi. Suara apa itu? Suara apa itu? Black box. Black box sih jangan-jangan. Black box. Nah, tadi jawaban Erlan, pertanyaan Erlan, jadi air juga menyerap ke bawah tanah, bukan cuma mengikuti sungainya ya, tapi kan di bawah sungai kan tanah kan. Nah, air juga masuk ke bawah tanahnya itu. Jadi di bawah tanah kita ini tidak benar-benar kering, tapi ada saluran air. Nah, saluran air ya juga akan masuk ke bawah laut. Jadi kan laut dalam nih, sebenarnya masuk ke bawah sini ke laut. Ini masih laut-lautan nih, bisa ganti warnanya. Nah, jadi di bawah sini tuh udah permukaan laut, bukan permukaan laut, maksudnya bagian dalam laut. Ini masih air semua nih sebenarnya di sini. Jadi air bukan hanya mengalir lewat atas permukaan, tapi juga menyerap ke bawah. Gitu ya, Erlan? Masih bingung nggak? Oke. Enggak. Ya, oke, good. Nah, lalu setelah mereka sampai ke laut melalui tadi sungai atau lewat bawah tanah, mereka akan benda itu airnya akan kena matahari lagi, yang akhirnya akan menguap lagi. Menguap nih, awannya masih panas nih, masih putih ya. Lalu setelah itu akan terbawa angin ke atas gunung lagi, awannya mulai gelap. Kalau belum terlalu tinggi dia akan menjadi air, tapi kalau sudah cukup tinggi dia akan berubah menjadi salju. Nah, balik lagi deh ke sini. Itulah yang disebut dengan water cycle. Next, sampai sini Itu ada aja terus ya, pertanyaan? Mister? Iya, begitu-gitu terus. Enggak ada, Mister. Nah, tidak ada. Oke, good. Lanjut. Nah, di sini kalau kita masuk ke dalam ke dapur nih, ke dapur. Sekarang kan kita sering banget dong memasak air kan? Ya. Apalagi pas musim Masak penghujan gini. Masak mie. No, siapa yang suka masak mie? Saya Musim baru tadi dingin, pagi masak. bikin susu hangat tuh enak Bakso, banget. bakso. Bikin bakso. Nah, sekarang kita pahami dulu solid, liquid, and gas. Sudah belajar dong, adalah 3 states of matter, 3 bentuk suatu benda. Nah, perubahannya terjadi dengan evaporation dan condensation. Evaporasi itu ke atas, menguap. Kalau condensation itu ke bawah, mengembun. They can also change through melting, freezing, and boiling. Wah, ternyata bisa lewat melting juga. Nah, dari alasan ini penyebabnya adalah temperatur. Temperatur itu apa ya? Bahasa gampangnya adalah suhu. Suhu.
Suhu. Easily, suhu, benar. Siapa yang pernah megang air panas? Saya. Enggak Wah, berani. Mandi air hangat deh, mandi air hangat. ya pernah. Nah, kalau mandi air hangat, nah ini rendam ya. Ini suara dari mana sih? Claudia ya? Suaranya Claudia lucu. Kok aneh ya? Karena Claudia itu kenapa? Kok aneh? Tiba-tiba ada suara alien. Nah, Tapi begitu bener juga. dong. Ya udah, kita masih kembali ya. Tadi kan air hangat pernah. Kalau megang air dingin, megang es batu pernah dong. Oh, selalu. Lalu kalian pegang gelas juga dingin kan, terasa tuh dinginnya seperti apa. Nah, itulah Dingin penyebab-penyebab banget. suatu benda itu berubah. Nah, contohnya ini sedang memasak apa sih? Air. Air. Kenapa ada gelembung-gelembungnya sih? Gara-gara ya Menguap. menguap itu. Menguap, iya. Kalau Karena menguap udah berubah mendidih menjadi gitu. apa sih? Udah mendidih. Mendidih berarti gas-gas yang di bawah sini, Udah maksudnya jadi. air-air yang ada di bawah sini yang sudah panas banget, dia akan berubah menjadi uap. Nah, kalau udah ada uap, dia akan terbang deh ke atas. Tapi nggak kelihatan ya, kita nggak bisa ngelihat uap. Ya asap-asapnya itu. Nah, asapnya pernah, ya bisa. Itu kalau cukup padat baru kelihatan. Jadi contohnya seperti awan. Kalau asapnya itu baru kelihatan karena cukup padat. Tapi kalau cuma sedikit doang, itu nggak bisa. Nah, ini nih pertanyaan yang tadi di awal. Titik didih, boiling point. Boiling point of the water is 100 centimeter. 100 degree Celsius. C itu Celsius ya, 100 tepatnya. Ingat, titik didihnya adalah 100 degree Celsius. Jadi, kalau kamu melihat air sedang mendidih, itu tandanya panasnya adalah 100 derajat Celcius, 100 degree Celsius. Nah, buktinya apa dia sudah mendidih? Yaitu steam is evaporating water vapor. Dia mengeluarkan uap. Lalu dilanjutkan, melting also happens when a solid change into a liquid. Begitu juga dengan melting, meleleh. Meleleh itu berasal dari kalau ada benda padat yang berubah menjadi liquid. Contohnya ice, which is water. Ice itu berasalnya tentu dari air dong. Air yang dalam benda padat meleleh pada saat suhu 0 derajat Celcius. Berarti panas. Nah, berarti kalau kamu lihat ada es batu di kulkas, kira-kira suhu kulkasnya itu di atas 0 atau di bawah 0? Di bawah. Di bawah, iya benar. Karena kalau di atas 0, esnya sudah akan meleleh. Meleleh. Nah, benar ya. At it turns out of Bukannya liquid. mendingin, Jadi malah melting mendidih. point adalah 0 degree Celsius. Melting point of ice. Nah, kalau kalau padat berubah menjadi air itu disebutnya melting point. Tapi kalau sebaliknya, kalau air berubah menjadi padat disebutnya freezing point. Sama nih, 0 derajat Celcius juga. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? No. Tidak. Tidak. Belum ada. Belum ada. Wah, pintar-pintar sekali. Oke, kalau begitu, nah gantian. Yuk, silakan ditulis pertanyaannya dan dijawab. Nah, ini sebagian pertanyaan yang tadi di awal ya. Yuk, silakan dibuka soalnya. Bukunya. Ditulis pertanyaannya semua. Lalu nanti dijawab di bawahnya. Pakai bahasa Inggris, Mister. Iya dong. Jawabannya bisa di bawah. Nanti Mister bantu kalau tidak bisa menemukan kata yang tepat. Yo, what is the percentage? Tadi sudah ketemu percentage.
Yang masih ingat berarti hebat. Ada kata Maksudnya water apa, never Mister? lost What is the percentage of of water from the land? Bahasa Tadi, Indonesianya aja maksudnya. berapa persentase atau berapa angka persennya perbandingan antara air dengan daratan di bumi. Nah, tadi udah ketemu kan? Ya, di awal Berapa langsung tuh? ketemu. Saya ingat Mister 99 apa berapa ya tadi ya? Mister lupa. Enggak. Yuk, silakan soalnya dulu ya, biar nggak ketinggalan. Baterai saya tinggal 10%. Bateraiku tinggal 16%. Oh, baterainya habis dong. Aku tinggal 82%. Mister juga Kok suaramu 82 nih gemas sama. sih? Kayaknya hemat baterai. Kamu baru join kali. Enggak, dari tadi aku. Dari pagi. Sambil dicas. Hati-hati loh, Dari ntar tadi rusak. lagi. Udah aku lepas tasnya. Kalau udah 80-an dicabut aja, gitu. Kasian. Iya. Mister juga pas nih 82. Di sini udah ya selesai belajarnya ya? Iya. Apa masih lanjut Miss Inge lagi? Udah selesai. Ada Udah. PJO kan nanti jadi nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Ya nanti bisa diinfokan Miss Inge-nya lagi ya, sabar. Ada yang mau permen? Dan lagi. Iya. Kamu rumahnya dekat sekolah apa enggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Loh kamu Jauh mungkin 1 jam. 1 jam. Wah, berarti kalau masuk sekolah kamu bangunnya jam 4 loh. Nggak harus jam 4 ya? Jam 3. Ya nggak sih, tambah jauh sih itu.
Dan lagi di sini. Atau angin-angin doang? Loh, kok hilang? Apa itu? What? Zoom-nya nge-lag tadi, maaf. Tiba-tiba Zoom-nya error. Udah normal lagi? Dah. Iya, tiba-tiba Zoom-nya loh kok berhenti. Terus not responding sebentar. Nggak respon juga nggak respon. Ini nggak respon. Mister, yang nomor 2 artinya apa, Mister? Number 2, water never lost. What does it mean? Apa sih maksud dari kata water never lost? Tadi Mister sudah jelaskan tuh, air itu tidak pernah menghilang. Tapi kemana ya airnya? Yo, pakai bahasa kamu sendiri aja. Water never lost. Air tidak pernah hilang. Nah, berarti maksudnya adalah air itu sebenarnya tidak hilang, tapi apa yang terjadi? Yo, Pinko udah selesai? Belum. Yo, kalau bingung ditanya ya. Tapi jangan nanya jawabannya ya. Mister, bahasa Inggrisnya menguap apa, Mister? Menguap, tadi menguap itu bahasa Inggrisnya evaporate. Bentar, mana? Evaporate. Nah. Oh. Lalu ada juga kondensis, mengembun. Hujan lagi. Hujan lagi. Hujannya udah agak Berarti air lautnya baru nyampe sih. Baru nyampe gak tuh? Oh, di. Oh, di. What is ada di bawah.
Yuk, kalau sudah boleh langsung dikirimkan jawabannya ke WhatsApp Mister. Punya kan nomor Mister? Tadi. Ada dong di grup. Belum selesai, Mister. Iya, nggak apa-apa, sabar. Kita masih punya 10 menit kok. Sampai waktu sekolahnya habis. Habis itu udah deh, kalian boleh mau tidur boleh, mau makan boleh, hujan-hujanan boleh. Jangan ya. Jangan hujan-hujanan. Di sini nggak hujan. Hujan ya udah main air Ini di hujan. kamar mandi aja. Kamar mandi pakai shower kan hujan-hujanan. Iya tuh, mainan shower. Wah. Apa itu? Pas lah. Oh, lanjut dulu. What is the boiling and the freezing point of water? Itu Celsius air kalau mau Ya, mendingin boiling. ya, Mister? Kalau boiling itu mendidih berapa ya Celsiusnya? Kalau freezing yang bekunya pas berapa Celsius ya? Oh. Hujan nih. Finish. Finish, oke, good. Boleh dikirimkan ke Mister. Kalau sudah finish, lalu dikirimkan. Kalau sudah masuk ke Mister, boleh deh list dan akhir sekolah hari ini. Mister, bukannya saya laptopnya HP-nya ini nge-lag ya. Jadi Kenapa bisa sih nggak nge-lag? bisa. Nggak bisa Jadi apa? nggak bisa fotoin dulu. Oh gitu. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau gitu tapi kamu udah selesai semua. Kalau sudah, ya sudah, tidak apa-apa. Diakhiri dulu Zoom-nya, baru nanti dikirim WhatsApp-nya. Iya, kalau bisa. Karena Iya, masih agak nge-lag Iya, banget. iya paham. Saya juga HP-nya begitu kok. Kalau lagi nge-zoom di HP kadang-kadang ada WhatsApp juga nge-lag. Baik, sudah semua ditulis soalnya. Baterai laptop saya udah mau habis, Mister. Oh ya sudah, kalau begitu, kalau memang sudah ditulis semuanya, marilah kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Mister tunggu ya jawaban kalian di WhatsApp. Oke, Mister. Oke, terima kasih. Silahkan dicat handphonenya, silahkan difoto dulu. Mister mohon pamit. Ya, Mister mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.